Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah Sistem Transaksi Keuangan Digital Perbanas Institut yang terdiri dari Delia Regita Cahyani, Vini Yolanda Subakti, Safiro Awalia, Ayu Bispitasari, Pinky Rosalia, Renata Hafresia, Anissa Fauziah, Nur Ramzi Abid Syafiq, Kartika Yuni Asi, Eska Julianti, dan Stefani Melodian Nene akan menjelaskan mengenai revolusi industri keempat. Apa itu revolusi industri keempat? Sebelum menjelaskan apa itu revolusi industri keempat, berikut tahapan revolusi industri sebelum revolusi industri keempat. Pertama, revolusi industri ke-1 dimulai pada abad ke-18 dengan adanya penemuan mesin uap dan manufaktur. Selanjutnya, revolusi industri kedua dimulai pada abad ke-19 ditandai dengan adanya produksi massa dan mesin listrik. Selanjutnya, revolusi industri ketiga dimulai pada abad ke-20 ditandai dengan adanya komputer dan teknologi. Dan saat ini kita sedang berada di era revolusi industri keempat. Apa revolusi industri keempat itu? Revolusi industri keempat ketika semua industri menyentuh dunia virtual berbentuk konektivitas manusia, mesin, dan data atau yang biasa dikenal dengan Internet of Things. Selanjutnya, terdapat 9 teknologi pilar utama dalam revolusi industri keempat. Pertama, Internet of Things menjalankan kecepatan yang dikendalikan oleh internet atau sebuah konsep di mana suatu objeknya memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia. Kedua, Big Data. Big Data merupakan kumpulan data yang besar dan banyak. Hal ini diperlukan pengelolaan yang baik dan benar. Contoh Big Data yaitu dalam bidang kesehatan seperti aplikasi Peduli Lindungi yang memuat data-data sertifikat vaksin warga Indonesia. Oleh karena itu, kegunaan Big Data yaitu memudahkan untuk mendapatkan informasi sensor. Ketiga, Artificial Intelligence merupakan ilmu dan rekayasa pembuatan mesin cerdas yang melibatkan mekanisme untuk menjalankan suatu tugas menggunakan komputer. Contohnya, chatbot. Keempat, Augmented Reality. Teknologi yang menggabungkan benda maya 2 dimensi dan ataupun 3 dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata 3 dimensi lalu memproyeksikan benda-benda maya tersebut dalam waktu nyata. Contohnya seperti game Pokemon Go yang beberapa tahun lalu sangat terkenal dan AR ini juga digunakan dalam sosial media. Kelima, Cyber Security. Upaya untuk melindungi informasi dari adanya cyber attack. Keenam, Additive Manufacturing. Terobosan baru dalam industri manufaktur yang sering dikenal menggunakan printer 3 dimensi diaman memungkinkan mencetak tidak lagi hanya untuk objek 2 dimensi. Namun sekarang, rumah pun sudah dapat dicetak menggunakan mesin 3 dimensi printer. Ketujuh, Simulatin. Teknologi ini mengacu pada proses pengujian operasi dari periode waktu tertentu. Simulation banyak dilakukan untuk menguji suatu sistem, seperti pada simulasi teknologi untuk pengecekan efisiensi kerja, optimalisasi, teknik keselamatan, dan lainnya. Kedelapan, System Integration merupakan sebuah teknologi yang menerapkan integrasi sejumlah sistem, baik secara fisik maupun fungsional. Dalam setiap satu kesatuan sistem tersebut juga akan terjadi integrasi antar komponen sehingga semua saling berhubungan untuk memastikan semuanya berjalan normal. Terakhir, ke-9, Cloud Computing. Teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengelolaan data dan aplikasi di mana penggunaan komputer diberikan hak akses atau login mengakses server virtual untuk bisa konfigurasi server melalui internet. Dampak positif revolusi 4.0. Yang pertama, kemungkinan berkurangnya human error. Karena komputer yang menjadi kontrol bisa menghasilkan pekerjaan yang konsisten. Kedua, revolusi industri 4.0 memiliki potensi memberdayakan individu dan masyarakat, yang artinya menciptakan peluang baru bagi ekonomi, sosial, maupun pengembangan diri pribadi.
Ketiga, mempermudah pekerjaan manusia. Keempat, meningkatkan pendapatan, pangsa pasar, dan keuntungan. Yang artinya, karena dalam industri 4.0 mulai muncul banyak bisnis di mana akan menghasilkan pendapatan, bagian pasar, dan keuntungan. Yang kelima, sistem yang digunakan akan lebih canggih. Yang keenam, kemudahan dalam mengakses informasi. Dan yang ketujuh, terjadilah efektivitas dalam bidang produksi. Selanjutnya, ada dampak negatif dari revolusi 4.0. Yang pertama, kemungkinan berkurangnya kebutuhan tenaga manusia. Yang artinya, karena semua sudah dilakukan secara otomatis oleh mesin. Yang kedua, memerlukan kontrol ketat dari manusia pada saat produksi. Yang artinya, karena tidak ada dan tidak akan pernah ada kecerdasan yang mampu menghalalkan kecerdasan manusia. Yang ketiga, mempertahankan integritas proses produksi dengan minimnya pantauan dari manusia menjadi penghalang. Yang artinya, sulitnya mempertahankan integritas atau kekonsistenan dalam proses produksi tanpa adanya pantauan atau campur tangan dari manusia. Yang keempat, lebih rentan terhadap serangan siber. Yang artinya, karena beberapa proses produksi menggunakan mesin teknologi yang memungkinkan akan terkena serangan cyber apabila memiliki sistem keamanan yang kurang baik. Yang keenam, berdampak pada lingkungan. Karena beberapa penggunaan mesin dapat menghasilkan polusi udara, limbah yang dimana dapat merusak lingkungan. Selanjutnya, ada hambatan dalam penerapan revolusi industri 4.0. Kurang infrastruktur yang memadai. Yang kedua, kurang tanggap terhadap digital. Yang ketiga, kurangnya keterampilan dan kompetensi pekerja. Keempat, masalah hukum dan kebijakan pemerintah. Dan yang kelima, perilaku enggan terhadap perubahan. Perubahan dunia tenaga kerja di era revolusi industri 4.0. 1. Munculnya pekerjaan baru. Pada era revolusi 4.0, pekerjaan dalam bidang teknologi sangatlah pesat, sehingga pengguna komputer yang semakin pintar tentu menuntut industri untuk memiliki orang-orang yang mampu membuatnya seperti coding atau programming. 2. Perubahan pekerjaan yang sudah ada. Pada era ini, pekerjaan yang sudah ada mengalami perubahan, misalnya apabila ternyata sekelompok orang lebih suka berbelanja melalui e-commerce, strategi media sosial bisa dilabatkan oleh e-commerce tersebut. 3. Tuntutan skill yang berbeda. Pada era ini, para pencari pekerja dituntut untuk wajib memiliki beberapa skill untuk bersaing dalam mendapatkan pekerjaan. Contohnya, dapat memecahkan masalah kompleks, berpikir kritis, memiliki kreativitas, dan lain-lain. 4. Kerja yang lebih fleksibel. Di beberapa bidang pekerjaan, revolusi industri 4.0 juga mendorong pekerjaan yang lebih fleksibel. Misalnya, bekerja sebagai seorang freelance dan hanya bekerja pada proyek dalam durasi tertentu. Profesi yang bertahan di era revolusi industri 4.0. Bidang pekerjaan yang tetap bertahan di era otomatisasi. Pertama, teknologi komunikasi. Contohnya, analisis, pengembangan perangkat lunak dan aplikasi. Kedua, industri kreatif. Contohnya, pekerjaan seniman dan desainer tetap eksis. Ketiga, profesional. Contohnya seperti ahli matematika, aktuaris, statistik, dan ahli teknik. Keempat, manajer. Kelima, pelayanan kesehatan. Pekerjaan seperti dokter, perawat, bidang serta asisten jasa kesehatan tetap masih akan eksis. 6. Pendidikan. Ketujuh, jasa konstruksi. Strategi dalam menghadapi revolusi industri 4.0. 1. Peningkatan barang dan material. Melakukan perbaikan pada kualitas dan kuantitas barang serta material. Kedua, tingkatkan kualitas SDM. Ketiga, membuat aturan dan kebijakan baru. Harus membuat peraturan dan kebijakan yang sesuai dengan pengaplikasiannya teknologi internet. Keempat, memperluas networking. Kelima, penyiapan kompetensi baru melalui kebijakan triple skilling, reskilling, dan upskilling agar dapat bersaing secara global. Perkembangan teknologi industri berkembang dengan sangat pesat dalam beberapa dekade terakhir.
Perkembangan ini diiringi adanya revolusi industri 4.0 yang mana merupakan fenomena industri yang ditandai dengan perkembangan teknologi, otomasi, dan pertukaran data. Dengan adanya revolusi industri 4.0, banyak pekerjaan yang telah tergantikan perannya oleh robot dan kecerdasan buatan. Dalam bidang industri manufaktur, perkembangan teknologi dapat kita lihat dengan adanya penggunaan mesin-mesin dan robot dalam proses produksi. Proses produksi yang semula dilakukan secara manual dengan tangan manusia, mulai beralih ke proses produksi otomatis yang menggunakan mesin-mesin dan tangan robot. Hal ini tentunya memiliki dampak positif dan negatif tersendiri. Sisi positifnya antara lain seperti kemudahan dalam bekerja, efisiensi dan efektivitas pekerjaan, serta hasil produksi yang lebih banyak dan lebih berkualitas. Dampak negatif terbesar dari perkembangan teknologi tersebut adalah dengan adanya risiko peningkatan pengangguran akibat tergantinya peran buruh oleh robot. Selain itu, juga ada risiko penurunan daya saing tenaga kerja yang tidak mampu beradaptasi dan mengikuti perkembangan zaman. Walaupun revolusi industri 4.0 akan mengakibatkan hilangnya beberapa jenis pekerjaan yang ada, revolusi industri akan membutuhkan para pekerja yang juga mampu memberikan pemikirannya, bukan hanya memberikan tenaga atau fisiknya saja. Diperlukan tenaga-tenaga kerja baru yang mampu mengembangkan dan menggunakan atau mengoperasikan teknologi terbaru, yang dapat kita sebut sebagai buruh intelektual. Buruh intelektual ini merupakan para buruh yang bukan hanya memanfaatkan tenaga fisik, tetapi juga menggunakan pikirannya dalam memproduksi berbagai barang dan jasa. Salah satunya yang dapat dilakukan untuk mencegah peningkatan angka pengangguran akibat digantikan pekerjaan oleh robot adalah dengan memberikan edukasi dan pendidikan terhadap teknologi-teknologi terbaru. Selain itu, dapat juga dimulai dari diri sendiri dengan mengembangkan diri lebih lanjut seperti mempelajari bahasa pemrograman atau coding dan bagaimana mengaplikasikan dalam bidang keahlian masing-masing, serta dapat mempelajari bagaimana cara memanfaatkan teknologi robot dan mesin dalam bidang pekerjaan yang kita kuasai. Hal terpenting dalam menghadapi revolusi industri 4.0 adalah dengan memperkaya pengetahuan dan menambah kemampuan yang keterampilan diri khususnya mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan perkembangan teknologi. Kedua, peningkatan barang dan material dibutuhkan agar dapat meningkatkan efisiensi dan kecepatan produksi. Ketiga, membuat kebijakan aturan baru yang dibuat agar pembagian tugas yang diberikan oleh perusahaan bisa dimengerti oleh pekerja. Dan terakhir, penyiapan 3 kompetensi baru melalui triple skilling yang bertujuan untuk updating skill, multi-skilling, sampai peningkatan karir yang dimana bisa membuat tenaga kerja yang dapat bersaing secara global.